Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Feby Adelia Kristanti, NPM 18060066, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringseu, Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Baik, selanjutnya di sini akan saya jelaskan materi yang pertama, yaitu asas-asas pengembangan kurikulum. Asas-asas pengembangan kurikulum terdapat 3, yaitu asas filosofis, asas psikologis, dan asas sosiologis. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai asas filosofis. Asas filosofis adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan arah, sasaran, dan target dari proses pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu asas psikologis. Asas psikologis adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Selanjutnya, asas sosiologis. Pengembangan kurikulum harus mengacu pada landasan sosiologis, karena landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak pengembangan kurikulum. Selanjutnya, implikasi asas IPTEK terhadap pengembangan kurikulum. Perkembangan IPTEK secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sebuah landasan memainkan peran penting dalam segala aspek. Dalam kurikulum, landasan bagaikan pondasi yang kuat sehingga tidak mudah tergoncang apapun dalam mencapai tujuan pendidikan yang baik. Materi yang kedua yaitu pendekatan dan model pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum diartikan sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian, pendekatan pengembangan kurikulum. Keadaan masyarakat yang terus-menerus berubah dan berkembang menyebabkan munculnya masalah seperti dalam bidang sosial budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendekatan kurikulum diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Pendekatan kurikulum meliputi pendekatan bidang studi, pendekatan interdisipliner, bentuk broad field, bentuk kurikulum inti, bentuk kurikulum fusi, pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan humanistik. Kurikulum ini berpusat pada siswa dan mengutamakan pengembangan efektif siswa sebagai prasyarat dari proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, pendekatan tanggung jawab. Pertanggungjawaban lembaga pendidikan tentang pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat adalah sebagai kewajiban. Yang kelima yaitu pendekatan pembangunan nasional. Pendekatan ini mencakup pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sebagai alat pembangunan nasional, pendidikan keterampilan praktis bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, model pembelajaran kurikulum adalah pola, contoh, acuan, atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Selanjutnya, manfaat model adalah yaitu yang pertama, model dapat menjelaskan aspek perilaku. Yang kedua, model dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi. Yang ketiga, model dapat menyederhanakan suatu proses yang kompleks. Yang keempat, model digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum. Terdapat model Tiller, model Taba, model Oliva, model Beckham kurikulum, model Wheeler, model Nicholas, dan yang terakhir adalah model Dynamic Skill Bag. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses pencapaian tujuan pembelajaran untuk peserta didik guna mencerdaskan generasi bangsa. Sedangkan
Pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses, rencana yang berkembang agar dapat tercapai proses belajar mengajar dengan arah dan bimbingan dari sekolah dan guru. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.